Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biidhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu fi syahri syarifil azhar wa subhana man arsalahu kafatan linnasi fabashshara wa anzar ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil ghizar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Walidzalika qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para pemuda, para remaja, bil khusus Ketua Panitia Peringatan Maulid sekaligus pengurus Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Jali, yang saya hormati dan yang saya muliakan para tokoh masyarakat, para sesepuh yang ada di wilayah RT 010 dan RT 03, bil khusus yang hadir i'tikaf pada malam ini mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan terima kasih kepada Bapak MC, Bapak Ustadz, Bapak Guru sekaligus Bapak RW. Nyebutnya apa ini? MC, Ustadz, Guru, apa RW ini? RW. Terima kasih, we. Yang mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina masyarakat Muara Baru khususnya, supaya jangan terjadi kerusuhan, demonstrasi yang besar-besaran, karena itu merugikan kita semua. Betul? Para ustadz alhamdulillah hadir bersama kita, para Ustadz Safiuddin dan juga qori kita yang melantunkan suara emasnya Bapak Ustadz Abdul Syukur dan Ustadz Sadam dan yang lain sebagainya. Kalau saya sebutkan satu persatu ini sampai jam 12 nyebut orang melulu, ini nggak ceramah-ceramah. Yang jelas saya hormati semuanya, mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua panitia tadi, kita muludan kecil-kecilan saja, nanti Isra Mi'raj dibesarkan insya Allah. Boleh enggak saya menyampaikan hikmah dalam hal ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malam yang paling mulia ini adalah inna au afdalai layali layaliyal maulid.
Sesungguhnya peringatan yang paling mulia, peringatan yang paling agung adalah peringatan Maulid dibanding peringatan Isra Mi'raj. Karena logikanya Nabi diisrokan dulu apa dilahirkan dulu? Terjadi peristiwa Isra Mi'raj karena Nabi sudah dilahirkan. Bahkan terjadi Lailatul Qadar karena Nabi sudah dilahirkan. Terjadi peristiwa sholat karena Nabi sudah diangkat menjadi Nabi, berarti sudah dilahirkan. Afdalul layali Lailatul Maulid. Malam yang paling utama dalam satu tahun itu adalah malam kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada semuanya ini gara-gara ada Nabi Muhammad, gara-gara dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudaraku, peringatan Maulid besar-besaran. Jangan takut kepada orang yang mengatakan peringatan itu bid'ah. Jujur aja Kang Jali, sebanyak Masjid Muara Baru kurang lebih 18 masjid ya Pak ya. 18 masjid yang ada di Muara Baru, yang ada terkesan orang yang bid'ahkan ulama itu adanya di Masjid Al-Ikhlas ini. Masjid-masjid yang lainnya nggak pernah ngomong bid'ah, tapi Al-Ikhlas ini ada tokoh yang suka membid'ahkan kelakuan Nahdlatul Ulama, kelakuan NU, dan sekarang alhamdulillah sudah keluar dari Muara Baru. Seandainya dia pulang lagi ke sini mengatakan peringatan Maulid itu bid'ah, Bapak harus jawab. Maka kita malam ini ngaji. Sehubungan duduk di masjid sambil itikaf kita ngaji. Hadis yang dipakai oleh mereka untuk membid'ahkan peringatan Maulid itu cuman satu-satunya, wa iyyakum wal muhdasat. Inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang artinya Maulid ini tidak ada di zaman Nabi, adanya baru-baru belakangan di zaman ulama. Nah, yang dibarukan oleh para ulama itu dianggap bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat, dan yang semua sesat adalah neraka. Itu hadisnya. Padahal mereka tidak sadar atau mungkin tidak ngaji. Lihat Bapak ilmu balaghah, ilmu mantek. Kalimat kulla di sini di dalam agama itu ada dua pengertian. Ada kul jami, ada kul majmu. Arti kul jami adalah bihaitsu la yakhruju fardun min afradihi syai'un, tidak ada pengecualian, semua terkena hukum. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya setiap jiwa pasti mengalami kematian. Nah, ini kulnya kul jami, tidak ada yang tidak mati. Semua kita akan, orang kaya, pejabat, lurah, Pak RW, Pak RT, Ustadz. Karena amat giliran Ustadz kayaknya semangat amat matinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu kul jami, semuanya, tidak ada pengecualian. Tetapi ada kul itu kul majmu. Kul majmu artinya hanya berlaku untuk sebagian. Lihat firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 79. Ketika Nabi Allah Khidir memberikan penjelasan kepada muridnya yaitu Nabi Musa alaihissalam,
Kata Nabi Khidir, "Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri." Wahai Musa muridku, aku tahu kapal perahu yang kita tumpangi tadi, aku tahu itu milik orang miskin yang ngojek di laut. Cuman kenapa saya lobangi, kenapa saya rusak, kenapa saya tenggelamkan? Kena wakana waro'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghosba. Karena di depan sana ada raja lalim, ada raja zalim yang akan merampas semua perahu. Kalimatnya semua perahu. Pertanyaannya, apakah rampok akan merampok perahu yang sudah rusak? Apakah perampok akan merampok perahu yang sudah tenggelam? Apakah perampok akan merampok perahu yang sudah hancur? Nah, kulla di sini kul majmu, tidak semuanya yang dirampok itu adalah perahu-perahu bagus saja, bukan semua perahu. Nah, kul di sini kulnya namanya kul majmu, tidak berlaku untuk semuanya. Oleh karena itu kalimat kulla bid'atin dhalalah, setiap yang baru itu sesat, setiap yang sesat itu masuk neraka. Ini tidak semuanya apa yang dilakukan kita termasuk bid'ah, tidak semuanya. Kita konkretkan contohnya. Nabi Muhammad SAW pernah pakai motor Honda enggak? Tidak, berarti itu baru kan? Berarti motor Honda itu bid'ah, motor Honda itu dolalah, yang naik motor masuk neraka. Mau? Nabi Muhammad SAW pernah pakai sarung BHS enggak? Berarti yang pakai BHS itu bid'ah, yang bid'ah itu dolalah, yang dolalah itu neraka. Masjid Nabi Muhammad pakai keramik enggak? Berarti bid'ah. Setiap bid'ah dolalah, setiap dolalah neraka. Tidak semuanya mas bro, makanya ngaji loh. Ini ngaji nggak mau, ngalahin orang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Peringatan maulid ini sangat bermanfaat. Allah berkali-kali mengatakan di dalam Al-Quran, menyuruh kita memperingati maulid dengan kalimat fadzakir. Ada banyak kalimat fadzakir. Fadzakir inna fa'atil zikra wa dzakir sayadzakkaru man yakhsha wa dzakir innama anta mudzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan. Allah memerintahkan kepada kita supaya saling mengingatkan. Ketika kita melaksanakan perintah Allah bil amar tadi, maka timbul isi masdarnya zikra, peringatan. Dan kalau bil amar itu notabene amar lil wujub, maka peringatan ini hukumnya wajib. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya sudah dibacakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Contoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah membina umat, bagaimana Rasulullah membina masyarakat, bagaimana Rasulullah membina negara sampai masuk ke Jazirah Arab, sampai masuk ke Persia dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Rasulullah menegakkan keadilan di antara umat dan masyarakat. Indonesia adil apa enggak? Jujur apa enggak? Masih banyak korupsi, masih apa enggak? Masih banyak maling apa enggak? Nah, ini ialahnya. Yang lebih menyakitkan saya lagi, saya baca di medsos, banyak yang komentar, mana peran ulama ketika masyarakat demo menghadapi pemerintah. Pak Ul, ulama sudah dari dulu ngomong. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pejabat kaya raya, ada menteri di Indonesia yang mengatakan zakat itu ibarat pajak, pajak itu sama dengan zakat. Pajak disamakan dengan zakat.
Saya jelaskan, pajak itu bukan zakat dan tidak ada kesamaan antara pajak dan zakat. Saya jelaskan ya, zakat itu berlaku cuman setahun sekali. Setahun sekali, dan itu pun ukurannya cuman 2,5%. Zakat, aturan Allah diambil dari orang kaya, dibagikan ke orang-orang miskin supaya orang miskin menjadi sejahtera. Betul? Apa yang terjadi dengan pajak? Pajak sebaliknya diambil dari masyarakat, diambil dari rakyat untuk memperkaya para pejabat. Itu bedanya. Dan pajak itu satu hari kita bisa kena pajak sampai 7 kali satu hari. Kalau zakat setahun sekali, kalau pajak satu hari bisa kena 7 kali kita pajak. Saya contohkan. Awal bulan Bapak nerima gaji dari perusahaan. Gaji yang Bapak terima itu sudah dipotong PPN, pajak pendapatan. Betul? Udah kena pajak. Dari pabrik Bapak pulang ke rumah naik ojek, ongkos ojol itu udah kena pajak apa belum? Sudah kena pajak, harga segitu itu plus pajaknya. Sebelum ke rumah Bapak mampir di Swalayan, mampir di Indomaret, mampir di Alfamart, apapun namanya. Bapak beli sembako, beli beras, beli minyak, beli gula, beli kopi. Kena pajak apa enggak? Kena. Sudah berapa kali tuh? 3 kali. Sampai ke rumah token listrik Bapak habis, beli token kena pajak apa enggak? Kena. Belinya 100.000, nongolnya cuma 80k. Betul? Motor yang di rumah Bapak kena pajak apa enggak? Air yang Bapak pakai kena pajak apa enggak? Udah berapa kali itu tadi? Rumah yang kita tinggalin itu juga terkena wajib pajak. Satu hari sampai 7 kali kita kena pajak. Zakat cuman setahun sekali. Bagaimana nggak timpang kehidupan di Republik ini? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nih Haji Abdul Muthalib pengajian ngaji beneran nih. Membahas nahu, membahas sorob, membahas balagoh, membahas mantek. Kira-kira 18 juta apa enggak ini? Mestinya ini yang ngaji beneran kan? Kan kita ngadain pengajian, bukan tadi bayar semaunya. Ini gara-gara salah kita. Ya, ada menteri yang mengatakan, yang nyakitin hati, mengatakan bahwa guru itu beban negara. Na'udzubillah min dzalik. Guru dianggap beban negara, yang padahal dia jadi DPR itu jasa siapa ilmunya? Guru. Yang jadi polisi jasa guru, yang jadi ABRI jasa guru, yang jadi ustadz jasa guru. Kenapa guru dianggap sebagai beban hidup dalam negara ini? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini Pak Umi, saya baru dapat kesempatan ngomong di Alilas ini. Biasanya cuma disuruh doa. Makanya saya mumpung diberikan kesempatan, saya buka semuanya supaya kita sadar ke depannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pilih aja presiden, bener kan? Pilih aja presiden. Dan milih presiden juga kita harus bijak. Jangan asal 50.000 dipilih. Ini gara-gara 50.000 belok. Yang akhirnya nasib kita 5 tahun sekarang ini sengsara dan menderita. Na'udzubillah min. Mereka gaji 1 bulan itu 4,2 miliar 1 bulan. 1 harinya gajinya 3 juta. Bapak kerja 1 bulan cuma dapat 3 juta. Bahkan Wilis kemarin ada anak kecil yang masuk ke rumah sakit, dianggap mau kelaparan karena di dalam tubuhnya ternyata bukan makanan tapi hanya cacing berkilo-kilo karena tidak ada yang ngasih makan. Kesalahan siapa? Kesalahan pemerintah. Pemerintah dipilih siapa? Dipilih oleh kita. Itulah yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.